Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ayu Andira, NIM 10573115620, kelas akuntansi 20E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga bisa menyelesaikan tugas kali ini. Baik, pada video kali ini saya akan membahas dua materi, di mana materi pertama yaitu akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Materi kedua ada sistem informasi akuntansi. Langsung saja kita masuk di materi pertama yaitu akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Baik, jadi pembahasan yang pertama yaitu akuntansi sebagai bahasa bisnis. Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karena akuntansi adalah bahasa bisnis. Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Informasi akuntansi tersebut digunakan para pemakai agar dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja di masa mendatang. Berdasarkan pengertian di atas, pengertian akuntansi terdiri atas 4 hal penting. Yang pertama, ada input atau masukan. Akuntansi adalah transaksi, yaitu peristiwa bisnis yang bersifat keuangan. Suatu transaksi dapat dicatat dan dibukukan ketika ada bukti yang menyertainya. Yang kedua, ada proses, merupakan serangkaian kegiatan untuk merangkum transaksi menjadi laporan. Kegiatan ini terdiri dari proses identifikasi, apakah kejadian merupakan transaksi, pencatatan transaksi, penggolongan transaksi, dan pengiktisaran transaksi menjadi laporan keuangan. Yang ketiga ada output. Akuntansi adalah informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi. Menurut standar akuntansi, keuangan adalah laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, ada pengguna informasi. Keuangan adalah pihak memakai laporan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada akuntansi keuangan dan perbedaannya dengan akuntansi manajemen. Hal yang pertama ada definisi. Akuntansi keuangan, bidang akuntansi yang membahas penyusunan laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Sedangkan akuntansi manajemen, bidang akuntansi untuk tujuan internal perusahaan atau entitas. Yang kedua ada standar akuntansi keuangan, US, GAAP, PSAK. Sedangkan akuntansi manajemen masing-masing perusahaan. Yang ketiga, tujuan akuntansi keuangan berbagai tujuan. Akuntansi manajemen, pengendalian dan perencanaan. Yang keempat, ada sumber informasi akuntansi keuangan, data historis, data proyeksi, informasi non-keuangan. Sedangkan akuntansi manajemen ada historis dan data proyeksi. Secara umum, tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Yang kedua, menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Yang keempat, menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan daftar yang sistematis dari aset,
utang, dan modal pada tanggal tertentu. Yang kedua ada laporan rugi laba komprehensif, ikhtisar pendapatan dan beban untuk periode tertentu, untuk mengetahui laba yang diperoleh dan rugi yang dialami. Selanjutnya ada laporan arus kas, alat evaluasi perubahan aset bersih perusahaan, struktur keuangan, dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas di masa mendatang. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas, menunjukkan perubahan ekuitas untuk periode tertentu, untuk mengetahui sebab-sebab perubahan ekuitas selama periode tertentu. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan, informasi tambahan atas hal yang disajikan dalam 4 laporan keuangan lainnya. Selain laporan-laporan keuangan tersebut, terdapat laporan yang dihasilkan oleh entitas, seperti laporan tahunan, sustainability report, prospektus, dan laporan lain untuk memenuhi otoritas regulator. Selanjutnya ada akuntansi dan alokasi sumber daya. Ekonomi adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Prinsip ekonomi mendasari aktivitas tindakan manusia. Prinsip ekonomi menjelaskan bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya terbatas. Manusia selalu berusaha dengan sumber daya yang terbatas dapat mengoptimalkan kebutuhannya. Dapat juga dikatakan manusia berusaha memenuhi kebutuhan tertentu dengan meminimalkan sumber daya yang digunakan. Selanjutnya ada standar akuntansi keuangan. Memiliki fungsi memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan antar entitas jadi lebih seragam. Selanjutnya ada standar akuntansi keuangan terdiri atas kerangka dasar penyusunan. Kerangka dasar ada tujuan, komponen laporan, karakteristik kualitatif, asumsi dalam penyusunan laporan keuangan. Pelaporan keuangan, pernyataan, standar akuntansi, pedoman untuk penyusunan laporan, pengaturan transaksi atau kejadian, komponen tertentu dalam laporan keuangan, definisi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. 4 pilar standar akuntansi. Yang pertama, standar akuntansi keuangan PSAK digunakan untuk perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu perusahaan terdaftar atau dalam proses pendaftaran di pasar modal atau perusahaan fidusia. Yang kedua ada standar akuntansi keuangan etap atau PSAK etap, mengadopsi dari IFRS untuk Small Medium Enterprise dengan beberapa penyederhanaan. Selanjutnya ada standar akuntansi syariah. PSAK syariah adalah standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau perusahaan berbasis syariah. Dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAK Syariah. Selanjutnya ada standar akuntansi pemerintah atau PSAPA. Adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Perkembangan IFRS dan ISB. Standar akuntansi disusun melalui proses yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Proses tersebut disebut sebagai dua proses yang memiliki komponen. Yang pertama, Dewan Standar yang independen. Yang kedua, proses pengembangan standar yang teliti dan sistematis. Yang ketiga, bekerja sama dengan investor, regulator, pelaku bisnis utama profesi akuntan global di setiap tahapan proses. Yang keempat, berusaha untuk melakukan kolaborasi dengan komunitas Dewan Penyusun Standar. Selanjutnya ada perkembangan DSAK dan PSAK. Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2008 mengeluarkan keputusan untuk melakukan konvergensi dengan IFRS yang akan diberlakukan secara efektif pada tahun 2012. Proses konvergensi tersebut
mengharuskan DSAK melakukan proses pengembangan dengan 3 kategori, yaitu yang pertama, merevisi standar akuntansi yang telah ada untuk disesuaikan dengan pengaturan sesuai dengan IFRS terbaru. Yang kedua, menambahkan standar yang baru sebelumnya belum ada diatur dalam PSAK. Selanjutnya, mencabut PSAK yang tidak ada standarnya dalam IFRS. Selanjutnya ada kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Ada pengguna dan tujuan laporan keuangan. Yang pertama ada pengguna informasi, di mana pengguna informasi terbagi menjadi beberapa bagian. Ada investor yang menilai entitas dan kemampuan entitas membayar dividen di masa mendatang. Ada karyawan, kemampuan memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Selanjutnya ada pemberi jaminan, kemampuan membayar utang dan bunga yang akan memengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman. Ada pemasok dan kreditor lain, di mana kemampuan entitas membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Ada pelanggan, kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya. Ada pemerintah yang menilai bagaimana alokasi sumber daya. Ada masyarakat yang menilai tren dan perkembangan kemakmuran perusahaan. Selanjutnya ada asumsi. Yang pertama ada basis akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya atau bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Yang kedua ada kelangsungan usaha, entitas akan melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selanjutnya ada karakteristik kualitatif. Dapat dipahami. Laporan keuangan harus dapat dipahami agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Memuat karakteristik dapat dibandingkan. Yang kedua, relevan. Informasi mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, evaluasi masa lalu, masa kini, atau masa depan. Menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi di masa lalu berhubungan dengan materialitas. Yang ketiga ada keandalan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya. Keandalan informasi yang relevan dan andal, yang pertama, tepat waktu, yang kedua, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Selanjutnya ada unsur laporan keuangan. Yang pertama ada posisi keuangan, ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Di mana ada kinerja. Yang pertama, penghasilan atau income adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Yang kedua, ada beban atau expenses, adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas menyangkut pembagian kepada penanam modal. Itulah tadi pembahasan dari materi pertama. Selanjutnya kita melangkah ke materi kedua, yaitu sistem informasi akuntansi. Baik, materi pertama yaitu sistem informasi akuntansi, di mana sistem informasi akuntansi atau SIA membantu manajemen perusahaan untuk mengumpulkan data-data keuangan, mengolahnya menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengguna, menghasilkan laporan keuangan. SIA yang baik dan efektif memampukan manajemen perusahaan dan para pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi secara cepat dan akurat mengenai perusahaan. Seperti dalam hal yang pertama, besarnya kas yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, besar saldo utang yang harus dilunasi perusahaan. Yang ketiga, banyaknya aset yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, besarnya laba yang dihasilkan perusahaan. Yang kelima, besarnya dividen yang bisa dibagikan kepada perusahaan. Dan yang terakhir, kinerja operasional perusahaannya ada akun pencatatan akuntansi.
di mana akun adalah klasifikasi umum yang digunakan dalam sistem akuntansi untuk merujuk pada sifat yang sama. Akun-akun tersebut bisa dikelompokkan menjadi 5 bagian besar. Yang pertama ada aset, yang kedua liabilitas, ketiga ekuitas, 4 pendapatan, dan yang terakhir beban. Sistem pencatatan akuntansi yang digunakan secara umum oleh perusahaan adalah sistem pembukuan ganda atau double entry system, di mana suatu pencatatan yang dibuat perusahaan berdampak ganda, yaitu minimal 1 pencatatan di sisi debit dan minimal 1 pencatatan di sisi kredit. Baik, selanjutnya ada persamaan dasar akuntansi, di mana persamaan dasar akuntansi memiliki rumus, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Pencatatan yang dilakukan pada sisi debit atau kredit ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam dunia akuntansi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada aset. Apabila dia bertambah, dia berada di posisi debit dan berkurang di posisi kredit. Yang kedua ada liabilitas. Apabila dia berkurang, dia berada di posisi debit dan bertambah di kredit. Yang ketiga ada ekuitas. Apabila dia berkurang, dia berada di posisi debit dan bertambah di kredit. Selanjutnya ada pendapatan. Apabila dia berkurang, dia berada di posisi debit dan bertambah di kredit. Selanjutnya ada beban. Apabila dia bertambah, dia berada di posisi debit dan berkurang di posisi kredit. Selanjutnya laporan keuangan. Menurut PSAK 1, laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan mencakup 1. Laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada pelaporan ekuitas. Bentuk perusahaan. Perseorang terbatas, komponen ekuitasnya ada modal saham, agio saham, dan saldo laba. Yang kedua, perusahaan ada perusahaan persekutuan firma. Komponen ekuitasnya adalah modal. Bentuk perusahaan perseorangan, komponen ekuitasnya adalah saldo laba. Bisa kita lihat di samping contoh transaksi dan peristiwa. Apabila dia merupakan peristiwa, kita hanya membuat catatan atau memo. Sedangkan apabila dia merupakan transaksi, kita harus membuat jurnal. Contoh transaksi. Yang pertama, melakukan pembayaran sewa ruangan untuk 2 tahun di Gedung Raja Agung, Jakarta Selatan dengan nilai total 120 juta rupiah. Jurnal yang terbentuk, beban sewa bertambah di posisi debit dan kas berkurang di posisi kredit sebesar 120 juta rupiah. Transaksi yang kedua, menerima informasi bahwa salah satu pemegang saham, Pak Jamal, menambah setoran kepemilikan senilai 100 juta rupiah. Perusahaan menerbitkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai pari Rp2.000 kepada Bapak Jamal. Jurnal yang terbentuk, kas bertambah di posisi debit, modal saham dan agio saham berkurang di posisi kredit sebesar 100 juta rupiah. Baik, selanjutnya setelah membuat jurnal, kita posting ke buku besar. Semua akun-akun yang berkategorikan jurnal, kita buatkan buku besar, seperti contoh di samping ini. Selanjutnya, setelah kita posting ke buku besar, kita buat neraca saldo, di mana berisi saldo akhir kumpulan akun pada akhir periode. Penyusunan neraca saldo disusun berdasarkan saldo normal, akun debit, kredit, dimulai dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Dilakukan terhadap 2 kategori akun, yaitu pembayaran di muka dan akrual. Yang pertama, pembayaran di muka. Ada beban yang dibayarkan di muka, yaitu seluruh beban yang telah dibayar secara tunai namun masih belum dimanfaatkan atau digunakan dan dicatat sebagai aset. Yang kedua ada pendapatan diterima di muka.
yaitu seluruh pendapatan yang telah diterima secara tunai, namun jasa atau barang masih belum diserahkan dan dicatat sebagai kewajiban. Yang kedua ada akrual, pendapatan yang belum diterima, yaitu seluruh pendapatan yang telah diselesaikan, penyerahan jasa atau barang terkait, namun belum diterima pembayaran tunainya atau bahkan belum dicatat. Setelah proses selesai dan saldo akun baru telah ditetapkan, barulah tahap siklus akuntansi berikutnya dimasuki, yaitu penyusunan neraca saldo disesuaikan. Bisa kita lihat contoh di samping. Berikut ini adalah jurnal yang telah disesuaikan. Selanjutnya ada laporan keuangan. Neraca saldo disesuaikan yang telah disusun dipindahkan agar dapat disusun menjadi laporan laba rugi komprehensif, laporan perusahaan saldo laba, dan laporan posisi keuangan. Baik, setelah kita membuat laporan keuangan, selanjutnya kita akan membuat kertas kerja. Berikut adalah contoh kertas kerja, bisa kita lihat di samping. Dan selanjutnya ada neraca saldo setelah penutupan. Dan yang terakhir adalah jurnal pembalik. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.